presiden macam apa yang bisa eksis gitu loh. Saat ini kalau menurut saya ya, satu, mungkin figur itu yang sudah teruji kinerjanya. Setidak-tidaknya figur itu sudah pejabat tinggi. Pejabat tinggi yang bisa meneruskan upaya kinerja pemerintah yang sekarang ini, setidak-tidaknya itu selevel menteri. Yang kedua, kita perlu seorang pemimpin strong leader ini yang mempunyai karakter yang kuat dan tegas. Menurut saya alangkah lebih bagus bila pemimpin kita presiden 2024 ini mantan militer. Yang ketiga, yang mempunyai jaring kuat di internasional. Ada dua tuh Pak, kalau saya Bapak sebutin. Siapa? Pak Luhut sama Pak Prabowo. Wah. Ini bisa saya jawab lagi nih. Ya, gimana? Jawab lagi, Pak. Itu langsung Jawab. ada yang tereliminir. Kenapa? Nah, satu lagi, Iya. dia harus ketua partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravos Radio Indonesia, kita bersama-sama kali ini di dalam situasi yang berbeda, special edition, special episode bersama seorang top eksekutif yang Anda sudah tahu sebenarnya, tapi sekarang saya perkenalkan sekali lagi, Bapak Aris Marsudianto. Pak, Assalamualaikum Pak. Terima Kita kasih, bersama-sama, terima Pak kasih. Iwan. Dan tentu saja bersama Kang Ole, Pak Sulaiman Sakib. Kita langsung ke bincang-bincang ya Pak ya. Boleh. Santai aja kan? Nyantai. Sebuah kehormatan Pak, sekali lagi Pak Aris bisa benar pada waktu dari Bapak buat Bravo Radio. Nah, banyak yang sudah bertanya-tanya Pak dari penggemar kita Pak. Tentu saja mereka yang juga memperhatikan apa yang sudah Bapak lakukan dalam beberapa waktu, khusus beberapa tahun terakhir ini. Dengan berbagai background, tapi ternyata Bapak sudah eksis sebagai salah satu bisnis eksekutif. Karena itu dalam seri Views and Visions untuk top eksekutif ini, kami ingin menyampaikan sekali lagi pada Bapak bahwa ada rasa ingin tahu yang lebih banyak Pak terkait dengan pandangan Bapak. Namun kepo ya. Kepo. Tapi Bapak tadi punya background yang banyak orang tidak menduga, Pak Aris. Background justru yang menurut saya itu seksi karena background militer. Nah, cerita dulu dong Pak. Kang Oli setuju, Kang Oli. Karena pada saya pernah dengar Bapak ternyata dulu di antara beberapa capaian luar biasa di masa Bapak di militer dulu adalah operasi di Papua, Mapenduma. Nah, cerita dong Pak khususnya itu Pak. Gimana Pak? Jadi ini tidak mau ngungkit masa lalu ya, tapi ini sekedar background ya, supaya para pemirsa juga tahu. Saya background itu sebenarnya lulusan Akademi Militer ya tahun 1992. Saya kebetulan masuk di Kopassus ya. Saya masuk di penanggulangan teror ya. Tadi disinggung ya di operasi Mapenduma. Betul Pak. Saya waktu itu juga terlibat ya, tetapi di tim pengejar. Jadi setelah tim pembebas menyelesaikan tugasnya, mendapatkan sandera, baru dibentuklah tim pengejar ya. Waktu itu komandan jenderalnya Pak Prabowo Subianto. Dibentuklah tim pengejar ya dengan nama Tribuana. Nah, saya masuk di Peleton 1. Nah, ya sudah, saya melaksanakan tugas saya ya untuk mengejar itu ya. Alhamdulillah lah ya, puji Tuhan ya, semuanya berhasil dengan baik ya. Prinsipnya seperti itu. Pak, saya salah sedikit langsung Kang Uli, karena waktu itu kebetulan Pak, pada masa-masa operasi yang sukses itu, saya kebetulan masih bertugas di BBC di London. Pencapaian luar biasa Mapenduma itu menjadi pembicaraan dunia Pak. Sehingga waktu itu TNI waktu masih namanya ABRI Pak, dikagumi. Bahkan banyak pengamat militer dunia langsung menempatkan TNI Indonesia atau militer Indonesia sebagai salah satu dari top 3 dunia Pak. Itu luar biasa Pak. Tapi kan nggak mudah operasi itu Pak. Bercerita dikit bagaimana Pak? Jadi waktu itu ya, karena ini kan ada penyanderaan ekspedisi Lawrence. Betul. Yang beberapa orang asing kan. Nah, otomatis keterlibatan asing kan juga besar ya, internasional. Betul. Nah, maka berdatanganlah juga ya beberapa pasukan dari luar negeri, dari Inggris, dari Amerika dan lain sebagainya. Bahkan mereka mengatakan ini hanya 007 yang bisa melakukan James Bond yang bisa menyelesaikan operasi ini gitu. Waduh, nah mungkin waktu itu
Pak Prabowo Subianto selaku Danjen ya, Danjen ya Kopassus. merasa disindir juga. Oh ya memangnya pasukan kita nggak mampu kan kasarnya seperti itu kan. Ayo kita buktikan kan gitu kan. Ya kita buktikan ya alhamdulillah ya Tapi semuanya kan berjalan dengan baik kan. Alamnya Papua luar biasa. Luar biasa. Sulit kan Pak? Sulitnya setengah mati. Jadi Cerita sedikit Pak, apa yang bisa Bapak sebenarnya share Pak? pertama kali yang kita hadapi itu adalah kesulitan alam. Oke. Ya karena alamnya begitu terjal, Iya. ya hutannya begitu rapat, pohon-pohonnya begitu besar, ya hampir mayoritas semuanya berlumut ya karena itu di daerah ketinggian ya. Yang mereka lari rutenya itu di daerah ketinggian ya. Jadi kita sudah berperang dengan alam ya. Waktu itu ada satu prajurit saya ya. Kalau malam itu kita ini bingung, nggak bisa tidur karena kan roboh pohon kan. Pohon-pohon besar dong. Pohon-pohon besar tuh ya kalau malam hampir tiap hari itu ada yang roboh. Saya pernah dengar itu diameternya aja kalau keliling 4 orang nggak ketemu Pak. 4-5 orang nggak ketemu gitu. Nah itu kan hutan-hutan umurnya jutaan tahun. Jutaan tahun. Pertama kali dimasuki manusia jangan-jangan Pak. Iya. Nah di situ kita berperang dengan alam. Oke. Jadi kalau malam bukannya tidur, malah nggak bisa tidur. Karena harus waspada. Suara kita pohon ini kan luar biasa. Raksasa yang roboh. Dan ada satu anggota saya waktu itu almarhum ya, jadi pahlawan ya. Jadi karena pahlawan. ketimpa Gugur pohon beliau, ya, Pak. gugur ya, ketimpa pohon ya itu. Jadi kita berperang dengan alam dulu ya. Setelah itu baru berperang dengan separatis ya. Saya sempat dengar itu berbulan-bulan Bapak sebetulnya sebelum operasi waktu itu memang final dilakukan. Ya karena ini long range patrol ya, long range patrol dan kita juga dibekali oleh Danjen Kopassus ya waktu itu dengan alat-alat modern ya dengan Inmarsat satelit dan lain sebagainya. Ya itu ya diperkirakan sekitar lebih 6 bulan ya bisa, tapi ternyata tidak ya. Terus bisa 9 bulan, setahun ya, akhirnya kurang lebih 1 tahunan 3 bulan mungkin kalau nggak salah baru kita selesai menyelesaikan itu. Luar biasa Pak. Ya, Saya masa merasa lalu, beruntung masa lalu. Pak. Waktu itu saya ingat betapa luar biasa Pak itu waktu itu banyak dunia memberikan apresiasi tapi juga sekaligus buat saya pribadi Pak. Saya selalu merasa merah putih saya Pak. Harus Pak dari WNI harus merah Oh ya walaupun wartawan Pak. Oh iya, apalagi wartawan. Apalagi kan Pak ya berada di sana kan kita dalam sorotan dulu waktu itu. Tapi sama tadi saya merah putih saya bilang itu Pak. Dan itu bikin bangga. Kang masuk Muli. bisnis tahun berapa Pak? Saya setelah itu ya saya tahun 2005 ya saya proses ya kebetulan saya nggak tahu ya kalau kepingin di bidang lain gitu ya. Nah, saya keluar dari militer tahun 2005 akhir ya. Ya masuk. itu 2005 akhir ya kemudian saya bergabung di salah satu perusahaan ya. Ya perusahaannya ya milik orang negarawan juga gitu. Sampai sekarang ya saya meniti karir ya mulai dari ya bawah lah ya karena saya keluar militer itu sudah mayor senior ya. Jadi sudah pada sesko waktu itu ya. Sudah sesko Bapak ya? Belum. Saya mau sesko ya. Teman-teman udah pada mau sesko, saya keluar ya itu akhirnya saya mendapatkan jabatan lah menjadi general manager ya. Kemudian ya terus bertingkat ya sampai ke top eksekutif begitu. Ada ini nggak sih? Ada kegagapan nggak sih? Oh, Dari pasti. dunia militer yang begitu Pasti ya. hidup dan mati. Kalau secara mental sih kita nggak gagap ya. Kalau saya rasakan ya. Jadi militer maupun non militer itu kan hanya profesi. Ya. Tetapi yang membuat gagap itu ilmu. Nah, ilmu militer kemudian ilmu di bidang perusahaan. Ya, waktu saya datang pertama kali di pabrik itu kaget, gede banget pabriknya. Ini cerobongnya saja mungkin bisa masuk ya kalau gitu. Jadi datang pertama kali, waduh, ini pabrik ini luar biasa, gede banget karyawannya ribuan gitu kan. Wah, saya harus memanage ya toh, jadi general manager di situ karyawan ribuan. Waduh, gimana ini ilmu saya kan gitu ya. Tetapi waktu itu alhamdulillah ya jadi owner ya itu memanggil saya memberikan 3 jimat. Wah, saya pikir jimatnya jimat sakti mandraguna ya. Tapi diperintahkan nulis. Loh, jimatnya kok ditulisan gitu kan. Wah, jadi jimat itu ada 3. Yang pertama itu melihat. Yang kedua mendengar. Yang ketiga belajar. Nah, jadi saya diperintahkan, diberi jimat untuk melihat, mendengar dan belajar setiap saat. Pasti nanti akan menguasai bidang yang baru ini. Dan alhamdulillah ya itu saya lakukan setiap hari. Saya melihat, mendengar, keliling itu belajar itu dalam tempo 2 tahun ya saya menguasai dari hulu sampai hilir ya perusahaan pabrik yang cukup besar dan karyawannya ribuan begitu. Dan waktu itu kalau Bapak melihat pun juga
ini ya itu kan high tech ya. Jadi kita masuk di itu, mana pekerjaannya kok nggak ada, ceklok. Ternyata semuanya komputerisasi kan, computerized gitu kan, ada di room control begitu. Ya 2 tahunan saya udah merasa saya confident, menguasain hulu sampai hilir. Kalau di militer kan toleransi kesalahannya itu zero tolerance. Ya, salah ya, mati gitu ya, kan. Ya. Ketika di swasta kan toleransi kesalahannya pasti sebenarnya ada. sama ya, risiko itu sama, cuma beda kejadiannya ya. Kalau di militer kan banyak cenderung operasi dalam konteks risiko fisik ya. Betul. Tapi kalau di luar militer itu justru efek risikonya itu bisa ini menjadi efek domino. Contoh begini ya. Saya waktu itu sama ownernya, Riz, kamu jangan setiap saat mudah memecat karyawan. Karena satu karyawan kamu pecat, dia punya 3 anak, 3 tunas bangsa mati. Sekolahnya terganggu, kehidupannya terganggu. Ya, kamu nggak boleh. Ya, benar-benar itu. Kadang-kadang kamu harus berpikir dengan pikiran yang sehat, dengan hati, memimpin dengan pikiran dan hati. Ya, itu ya manusia salah biasa. Ya tapi kamu harus panjang berpikir. Jadi seperti itu. Nah, jadi hal ini kan risiko juga ya bagi kita. Ini kan generasi ya seperti itu. Dan ini menjadi perhatian saya juga. Dan akhirnya saya melakukan ya pekerjaan ya dengan pikiran dan hati. Setiap saat melihat, mendengar, belajar. Ya alhamdulillah ya bisa malah sinergis dengan para karyawan, turun ke bawah ya. Saya mencoba mengoperatorkan alat-alat berat, bulldozer yang notabene waktu itu boro-boro pimpinan ya, tingkat manajer aja udah nggak mau untuk tapi saya mencoba untuk sampai seperti itu. Sebagai tentara pernah di Gultor, Kopassus pula, saya sih nggak heran. Nggak kebayang. Bukan nggak heran, malahan memanage ke dalam. Oh, gitu, ya. Tapi ketika bertarung dengan pengusaha lain, perusahaan lain dalam konteks persaingan, saya mikir ini kan berbeda nih perangnya. Iya. Itu gimana tuh Mas Arif? Ya itu kebetulan saya juga sekolah ya. Saya juga S1 ekonomi selesai ya. Setelah keluar Enggak, saya masih aktif. Udah kuliah berarti masih aktif Saya masih di militer. aktif, kapten itu saya kuliah. Oh, luar biasa. Saya tiap malam kuliah. Dan pilihannya ekonomi lagi? Ekonomi. Ya karena background orang tua saya kebetulan pengusaha. Nah, jadi ya mungkin punya talenta ya. Dari Solo Pak ya? Ya Solo ya. Kakek saya juga. Ya, saya kapten, saya udah kuliah ya tiap jam 8 itu saya kuliah ya sampai jam 12 kadang-kadang begitu ya. Itu Sabtu, Minggu saya juga kuliah. Kemudian setelah keluar saya mengambil master juga. Ya, Master of Business ya, Master Management ya. Sekarang ditawari nih banyak ini untuk ngambil S3 malas. Tapi kan udah Kang, Pak Aris sudah membuktikan bahwa beliau adalah seorang fast learner. Saya selalu yakin bahwa seorang militer, apalagi militer yang memang terbukti dari awal karirnya adalah yang memang one of the top ones gitu Pak. Dan memang terbukti kan Pak. Saya tidak memuji Bapak, tapi faktanya bisa masuk Gultor dan terpilih di awal-awal Bapak juga di Operasi Mapenduma itu sudah membuktikan Pak bahwa pasti ada kualitas itu pada seorang Pak Aris dan Mbak Putih. Sekarang sebagai presiden membawahi sekian banyak usaha bisnis. Pak, pasti kan ada masalah-masalah lain saat ini. Kontemporer. Apa yang kalau bisa Bapak sebut 1, 2, 3 hal yang paling menurut Bapak harus menjadi prioritas dalam konteks Indonesia agar survive dan menjadi pemenang termasuk di bidang bisnis Pak? Wah ini kita seloncat dulu Pak. Ini pertanyaan berat sekali ini. Tapi Bapak punya concern kan ya, bagi generasi muda Pak. Betul, saya cukup bangga ya dengan Pak Iwan ya selaku wartawan senior ya Pak. Terima kasih Pak, sebuah kehormatan. Kang Uli terutama nih hebat nih Pak. Kak Ule ya, ini kan setingkat-tingkat itu direktur di. Coba saya lebih muda di Pak. TV terkenal. Saya lebih muda Pak. Saya gitu. lebih muda. Biasanya yang aku muda yang lahir duluan. Mantan direktur di TV One, di iNews ya. Iya Pak. Saya cukup bangga. Jadi saya jawab tadi ya. Iya, Pak. Jadi kalau menurut saya ya pada konteks saat ini ya, iya, Pak. Dihadapkan pada kehidupan bangsa dan negara ya, iya. Itu yang paling urgen adalah bagaimana bangsa Indonesia ini bisa menemukan strong leader, pemimpin yang kuat. Karena apa? Sejarah membuktikan, ya. Silakan dibuka ya negara mana saja, ya. Apalagi negara besar, pasti dia punya ya satu tokoh
pemimpin, apakah itu presiden, apakah itu raja, ataukah perdana menteri yang kuat menggebrak, membuat terobosan sehingga negara itu menjadi besar. Indonesia ada punya dulu yang namanya Soekarno. Ya, mungkin kalau tidak ada Pak Karno, tidak ada Pak Hatta, ceritanya berbeda. Betul. Ya, ini kan artinya Indonesia menemukan seorang pemimpin Soekarno Hatta. Ya, Nah, setelah merdeka, kita kan harus mengisi kan pembangunan ini kan. Betul. Nah, tidak mudah. Ya, apalagi pada konstelasi yang lebih besar. Ya, negara di luar Indonesia, kita melirik sedikit saja ke tetangga, mungkin sudah banyak lebih maju daripada kita. Iya. Ya, kita harus mengejar. Ya. Tapi jangan-jangan mereka tidak ingin kita maju. Jangan mereka tidak ingin kita maju. Pasti negara lain tidak ingin kita maju. Begitu juga mungkin juga kita kan. Jadi kita objektif ya. Artinya kan ini persaingan kan. Betul. Ya, setiap negara kan bersaing. Nah, itu bahkan mungkin ada beberapa negara yang mempunyai paham politik. Kalau bisa ya gua hancurin aja. Itu negara tetangga. Ini terbukti kan sekarang Ya. Rusia, Ukraina. Pak, Ya. saya mau tanya nih Pak, menemukan strong leader. Sebagian orang mengatakan mana yang lebih penting, strong leader atau strong people? Ya. Pemimpin yang kuat atau rakyat yang kuat? Oh, strong leader. Oke, kenapa tuh? Strong leader. Menarik. Karena begini, ya. 1000 domba tidak akan bisa menemukan tempatnya, ya, dipimpin satu domba juga. Yang dalam tanda kutip dia pengikut. Ya. Dia harus muncul satu pemimpin yang yakin membawa itu loh arah yang benar. Itu loh tujuan yang benar. Ini loh konsepnya begini. Ayo ikutin saya. Jadi seorang strong leader itu tidak semata-mata visioner, tapi juga punya spirit, juga punya metode, juga punya sistem, dan dia juga punya kemauan ya tanpa mempedulikan dirinya. Ya, dia hanya kepingin mengajak kelompoknya tadi itu ya untuk mengarah ke tujuan yang kita harapkan semua. Nah, bangsa Indonesia ini kan mempunyai tujuan yang sama kan, ya, rakyat adil makmur, dan itu sudah tertuang di Undang-Undang Dasar 45. Ya, bagaimana ya tertuang di situ ya kita menjadi negara yang disegani dunia, ya ikut aktif dan segala macam ya. Saya teringat itu Pak, 1000 domba kalau dipimpin oleh seorang satu ekor singa, maka dia akan berlaku mengaum seperti singa. Iya. Tapi ya. 1000 singa kalau 1000 singa dipimpin satu ekor domba, 1000 singa mengembek. Nah, ini ilustrasi anekdot ya. Betul, tapi itu benar. paling Nah, menarik. ya saya tadi sebenarnya mau ngomong begitu, tapi nggak enak. Dikira gue singanya. Gitu. Tapi fair, kita harus mencari itu singa. Betul, Pak. Pertanyaan saya. Ya. Ya, nyambung kita chemistry. Betul. ini. Pertanyaan Chemistry saya. nyambung nih. Saya yang tertarik dengan kata menemukan Ya. strong leader. Iya. Strong leadernya saya sepakat Pak. Tapi menemukan memang belum ada. Kalau menemukan kan berarti belum ada. Mencari ya. Mencari. Nah, Mencari kan berarti belum ada. betul. Nah, inilah. Saya sih udah ada Pak. Ya. Jadi saya nggak menemukan. Dalam konteks itu, saya yakin Pak Aris juga udah menemukan itu. Kalau Bapak ingin Gini, bahas gini. sekarang oke, terpisah pun oke. Oke. Kenapa Jadi- nggak menjadikan Pak istilahnya? Gini. Saya rasa setiap orang pasti punya figur ya. Oke. Iya. Saya sebenarnya Itu juga sudah ada. Sudah ada. Sudah ada, ya. tuh. Dalam arti ini loh figur yang cocok, Iya. strong leader yang cocok untuk bangsa ini. Ya. Betul. Tetapi nggak tahu di sini aku etis atau enggak. Tapi Etis lah, itu, Pak. tapi saya akan berbicara secara karakteristik dulu. Setuju. Ya, Siap, ya, sepakat. bahwa bangsa Indonesia itu perlu strong leader. Ya. Kenapa perlu strong leader? Karena Indonesia ini mempunyai semua potensi ada, semua sumber daya itu ada. Betul. Kaya. Kayaknya setengah mati. Ya, bayangin kita 350 tahun dikeruk terus sampai sekarang masih juga kaya raya. Tuhan itu memberikan kekayaan di Indonesia ini, saya katakan hampir-hampir unlimited loh. Ya, gitu. Coba itu dikeruknya bisa-bisan. Betul. Ini fair ya Pak ya. Iya. Saya ya ada beberapa teman ya itu kalau kita jalan-jalan katakanlah ke Eropa begitu kan. Dia bilang, "Pak, Eropa ini jadi begini karena Indonesia." Saya setuju itu, Pak. Ya. 300 tahun lebih loh, Pak. itu, Pak. 350 tahun Iya, itu karena Indonesia. Itu seluruh mineral, sumber daya alam kita diekspor habis-habisan, bahkan orang kita dieksploitasi Ya. dengan kerja paksa. Ya, itu kata mereka. Hari ini masih kaya raya bumi masih kaya kita, Pak. raya. Nah, jadi kenapa kita diperlukan strong leader, Strong ya? leader. Karena negara kita ini punya potensi unlimited. Iya. Baik sumber daya alam yang diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, yang kedua sumber daya manusianya, Pak. Ya. Jumlah maksud.
Oh, yes, di samping jumlah, quantity dan quality. Ya. Ya. Ya, Pak. Coba kita kalau melihat di lomba-lomba fisika, Iya. sains, matematika, Iya. pasti orang-orang kita Sering menjadi dapat juara prestasi. Olimpiade loh, Pak. Bahkan kemarin ada anak SD yang dari Iya. mana itu, NTT atau mana, Iya. yang namanya Nono, Iya. juara matematika. Betul. Ya, karena Betul. ibunya juga guru matematika. Betul. Ya, dan hampir setiap tahun kita pasti dicanangkan, ya, Betul. masuk ya dalam papan atas orang-orang pintar dunia. Jadi unggul juga kita. Unggul. Pak. Jadi bibit kita ini sebenarnya bibit unggul. Iya. Nah, bibit unggul ini katakanlah tadi kita bicara 1000 domba dipimpin 1 ekor singa. Kalau ini nggak ada singa kan jadi domba terus, Pak. Oh, Ya, oke. sepakat. Mau kemana kita? Sepakat. Ya, mau kemana? Ya, ini orang-orang pintar. Domba ini orang-orang pintar, Pak. Ya, Iya. tapi dia nggak ngerti, dia nggak mempunyai kemampuan, dia nggak itu. Nah, ini perlu. Nah, makanya di sini kalau saya secara pribadi, Pak, saya melihat pada konteks filosofi yang lebih besar lagi. Kenapa Tuhan itu, Allah itu menurunkan nabi? Artinya manusia itu harus ada pemimpin. Betul. Sepakat saya itu, Itu Pak. Sepenuhnya. itu Allah menurunkan nabi. Itu filosofinya. Manusia itu harus ada yang memimpin. Tidak bisa semuanya masing-masing itu nggak bisa. Karena apa? Manusia ini kan makhluk berkerumpul ya, ekosistem. Iya. Apa namanya? Sebuah Komunitas. Komunitas sosial. Nah, benar nggak? Manusia ini kan cenderung hidup berkelompok, berkomunitas. Nah, komunitas kalau nggak ada pemimpin kan kacau, Pak. Nggak ada aturan. Betul. Nah, negara ini kan aturan, ya kan? Aturan. Nah, aturan harus ada strong leader. Nah, coba kalau pemimpinnya lemah, ya banyak negara yang pemimpinnya lemah hancur. Ya. Ya toh? Tapi banyak negara yang kuat dalam waktu cepat Ya. karena pemimpinnya hebat. Ya, Indonesia merdeka ya karena pemimpin kita hebat. Betul. Ketemu Pak Karno. Ya. Nah, sekarang kita sudah merdeka, kita isi pembangunan kita. Jangan kita kalah terus dengan negara lain. Ini ya, Pak. Jadi ini yang kadang-kadang Betul. apa saya menjadi fokus itu ya. Itu keren banget, Gemes Pak. gitu loh. Ya. Betul, betul. Saya Kang mohon maaf silakan. nih, diksi saya agak kasar ya, terdengar kasar tapi bukan berarti menghinakan. Kenapa sih sampai sekarang kita itu selalu mengundang investor asing? Itu satu. Ya. Karena kalau saya sangat setuju lah, Pak Aris sudah bertahun-tahun mimpin Ya. perusahaan dan sukses. Pasti bukan asal ngomong gitu Ya. kan. SDA kita bagus, SDM kita bagus, tapi kenapa sih kita selalu ngomong dan bangga lagi kalau ada investor asing masuk tuh kita bangga banget. Padahal itu buat saya, lah kan kita yang punya kekayaan. Oke. Saya jawab ya. Siap. Oke. Iya, Pak. Kalau menurut saya investor itu tidak jelek, juga tidak Setuju. baik. Ya, gitu. Tinggal bagaimana kita how to manage, how to developnya. Kalau kita punya sistem yang jelas, ya. Ini loh, saya punya sumber daya alam, ya. Tidak boleh diekspor dalam bentuk raw material Setuju. atau bahan mentah. Setuju. Jadikan menjadi bahan jadi, barang jadi, ya. Ini pertanyaan ini bagus karena baru beberapa hari lalu, ya, saya bicara-bicara dengan tokoh top, ya, yang sekarang menjabat menteri, Ya. ya, dan beliau juga seorang negarawan. Beliau memberikan loh data kepada kita. Ini loh, kita ini kalau mengekspor, ya, nikel, ya, atau bauxit, ya, atau sumber daya alam lainnya dalam bentuk gelondongan mentah, itu kembali ke Indonesia dalam bentuk barang jadi, Harga. nilai value-nya itu ratusan kali lipat, Pak. Bahkan waktu itu kita hitung minimal itu 60-70 kali lipat. Artinya gitu, kita menjual ya mendapatkan value income yang sekian ratus kali daripada kalau kita menjual barang produk jadi. Nah, oleh karena itu di sini mungkin secara teknologi, secara finansial, hitungan bisnis itu kita belum mampu. Tapi sistem ini harus kita buat. Tapi sekarang pemerintah sekarang, Pak, itu sudah mengerti ini. Ya, contoh hilirisasi ini sudah mulai marak. Bagian Ya. dari perbaikan sistem tuh. Betul ya, Pak Jokowi sekarang sudah keras mencanangkan ya. Oke. Kita Tegas loh, Pak, sampai tegas. menghadapi sanksi Eropa atau berhadapan sama internasional. Nah, itu bagus. Inilah strong leader. Ya. Ya, tapi kan beliau 2024
selesai. Selesai. Harus saja melanjutkan. Nah, itu yang melanjutkan orang yang lebih mengerti persis Iya. visinya. Kalau Nah, bisa ini lebih stronger lagi, lebih Pak. stronger lagi. Iya. Nah, akhirnya apa yang dicita-citakan Pak Jokowi dan kabinetnya akan tercapai lebih cepat dengan pemimpin yang lebih kuat lagi. Persis. Yang menguasai Iya, Pak. ya materi, menguasai situasi, menguasai kondisi, menguasai segala macam dinamika ya itu. Nah, ini saya sampaikan tadi, investor sangat perlu. Oke. Ya, karena investor ini tidak semata-mata duit, tapi juga teknologi. Ya contoh umpamanya Indonesia saat ini jangan menjadi bangsa pasar mobil saja dong. Ah. Nah, ayo Iya. anak bangsa itu ada investor buat mobil di Indonesia. Iya, iya. Ya, seluruh bahan raw materialnya kita support. Iya. Teknologinya boleh dari sana. Oke. Nah, sistemnya dibuat. Iya. Ya, contoh mungkin ada sistem 10K. Ya, artinya 10 tahun pertama Selesai. lu ambil mayority. Tapi tahun kedua, tahun ketiga terus dia menyusut, kita menjadi mayority. Oke. Ya. Next, 10 tahun kemudian kita udah jagoan, Pak. Ya, nggak perlu lagi orang asing. 100% kontennya bisa konten kita. Dan satu hal tadi, ya ini mohon maaf ya, kita bicara realita ya. Iya, Pak. Itu berapa hari lalu ya saya melihat berita Indonesia sudah produk mobil ya yang meresmikan Pak Presiden, namanya Maung versi militer. Oh ya Pindad. Ya, Betul. Pindad yang membuat. Nah, ini dipelaporin oleh Pak Menhan, Betul. Pak Pak Menhan, Menteri Pertahanan, Pak Pak Prabowo Subianto. Betul, betul. Wah, ini luar biasa, Pak. Iya dong. Ya, tinggal pemerintah bagaimana mensupport ini semua, Iya. seluruh stakeholder fokus, Iya. ya kontennya pun saya mendengar sudah sekitar 70%. 70. 70%, Pak. 70% konten lokal. Konten lokal 70%. Konten lokal. Itu dahsyat, Pak. Ya, konten Yang saya lokal ketahui itu luar dahsyat. biasa. Luar Nah, biasa. jadi artinya kalau kita ini punya goodwill, punya kemauan, punya Iya. spirit yang luar biasa, Iya. ya itu, waduh, Indonesia ini apa sih? Saya yakin dalam tempo 1-2 dekade, ya Iya. mungkin lebih cepat kita ini akan menjadi apa kalau dibilang apa macan Asia. Macan Asia. Iya. Saya artinya Pak Aris ya. tidak melihat Indonesia ini tidak akan. Saya sih khawatirnya cuma satu, Sri Lanka dan Timor Leste, jebakan utang itu Ya. yang membuat Debt negara trap. itu bang. Iya. Betul. Indonesia nggak akan masuk ke situ ya. Gini Pak, jadi hutang itu juga tidak haram ya. Dalam konteks secara hitungan bisnis itu accountable. Iya. Ya, accountable ya itu. Bahkan ada teori ekonomi ya. Andai kata kita punya uang, katakanlah untuk modal 100 juta. Iya. Ya. Kita mau buka usaha dengan modal 100 juta. Jangan pakai uang kita. Gitu. Kita pakai uang utang. Iya. Ya, walaupun uang kita untuk jaminan, untuk kolateral. Iya, iya. Karena apa? Ini untuk meningkatkan kinerja manajemen kita. Ini loh ada beban utang kita. Oke. Maka harus berkinerja baik. Kinerjanya lebih baik walaupun ada reserve. Kayak bukunya biru ya. Ya supaya bukunya biru. Biru. Nah, Oh, jadi ini sebenarnya hanya manajerial aja Pak. Ya manajerial saja. Jadi ilmu ekonomi lah. Ya, ya. Nah orang-orang kita ini ekonomi jago-jago. Jago. Ya kalau untuk begini tinggal satu saja yang saya kepingin menggarisbawain spirit ya untuk berjuang itu tadi ya harus ditingkatkan. Jadi sekali lagi Pak, utang luar negeri itu bukan problem. Tidak perlu ditakuti sepanjang kita mampu memastikan itu accountable, kan gitu Betul. Pak? Yang penting accountable, Iya, ya Pak. kemudian reasonable, Reasonable. ya dan profitable. Ujung profitable dong. Profitable. Tetap. Ya, kalau nggak profitable kan kita nggak bisa bayar utang dong. Iya. Betul. Nah, hitungan ini paling penting. Makanya saya melihat ya fair, tidak semua proyek PSN ya, proyek strategis nasional ya, itu menurut hitungan saya pribadi itu profitable. Ya, tapi ya, mungkin pemerintah ada pertimbangan-pertimbangan lain Ya, ya, pertimbangan untuk mensejahterakan rakyat, ya subsidi dan lain sebagainya. Keseimbangan dan lain-lain, ya, Pak, ya. pertimbangan moral, ya Moral, pertimbangan betul. mengangkat dan itu silakan aja ya. Tetapi saya melihat dari segi pandangan saya ya perlu ada beberapa yang dievaluasi ya. Tapi wajar kan Wajar, setiap Pak. pemerintahan tidak akan sempurna siapapun Ya, pemerintah di dunia ini kan. Sepakat. Kereta cepat tuh perlu dievaluasi menurut saya sih. Saya pernah hitungan itu lah. Tapi nanti di sesi nanti Ya, ya, Pak. itu lain lagi itu nanti teknis ya. Teknis, betul. Kita undang satu ekonom lagi ya. Iya, Teman. iya. Oh Sepakat, iya sepakat, Pak. sepakat. Karena Kita- itu bisa ada comparison ya Pak. Ya? Kita Pak, buka-bukaan data, Iya. ya, Izin, Pak. accountable atau enggak, reasonable atau enggak, Betul. Iya, Pak. profitable atau enggak, gitu Pak, nanti. kembali tapi ada kaitan dengan background Bapak, pengalaman Pak Aris di kemiliteran yang menurut saya luar biasa.
kalau Bapak bisa sebutkan hal-hal apa saja yang barangkali dari pengalaman masa di militer itu yang menurut Bapak ternyata berkontribusi besar bagi karir Bapak sebagai seorang leader eksekutif sekarang nih. Oke, saya merasa ya bersyukur ya pernah mengalami pendidikan di militer ya, yang sampai sekarang ini saya rasakan itu adalah semangat dan kecintaan kepada bangsa dan negara ini tidak luntur. Oke, Pak. Ya, jadi saya mendapat pendidikan di Akademi Militer, di Kopassus itu saya bangga ya. Jadi tetap bagaimanapun juga semangat bela negara, nasionalisme ya itu harus 100% ya, dan saya merasa ini kental sekali ya itu. Jadi ini juga harus perlu kita tingkatkan kepada seluruh warga negara. Ya, saya banyak juga pengalaman jalan-jalan ke luar negeri ya, bicara dengan para mahasiswa, termasuk anak saya pun juga kuliah di luar negeri ya. Saya minta kamu selesai kamu pulang ya. Jadi dan banyak sekali warga negara kita pinter-pinter ya, tapi semuanya mayoritas kalau di persentase yang sekolah di luar negeri tidak mau kembali ke Indonesia. Dan itu pernah di riset. Saya punya adik ya itu ngambil doktor di Australia, dia pernah meriset ya S1, S2, S3 itu minoritas malah yang mau kembali ke Indonesia. Memang alasannya macam-macam ya, tapi mayoriti itu karena faktor sweetener aja. Ya, reward ya, salary lah dan lain sebagainya. Anak saya nggak boleh pulang, Pak. Di Australia juga ya. Saya larang. Ya, makanya jadi di sini nanti suatu saat juga harus pulang itu membangun bangsa kita sendiri. Nanti deh kalau pemimpin saya jadi. The strong leader tadi, strong leader Pak. Nah, ini sebenarnya tugas pemerintah ya ini, karena kita kaitkan dengan sejarah masa lalu. Jepang waktu habis dibom atom selesai. Gitu. Apa perintah Kaisar? Kaisar siapa? Hirohito ya? Guru. Ya. Panggil seluruh guru yang berada di luar negeri. Aku perlu 100.000 guru untuk mengajari anak-anak kita lagi. Sekarang Jepang terbaik, one of the best, luar biasa. Dan ingat loh, Jepang masih mengembalikan utang Perang Dunia Kedua yang dikorbankan Amerika. Bayangin, dia menanggung beban utang yang sedemikian besar. Tapi dia masih mampu mengupgrade dirinya menjadi negara top. Hebat. Itu karena apa? Sumber daya manusianya. Nah sekarang Indonesia ini top, tapi tersebar kemana-mana. Saya ada Pak, ya dulu pernah ada satu teman ya itu dia bekerja di Arab Saudi. Ya, itu dia bekerja di perusahaan minyak di Arab Saudi, mungkin juga terbesar juga ya di dunia, Aramco. Kerajaan. Ya, dia cerita, Mas, hampir mayoriti 60-70% manajer engineering Aramco itu dari Indonesia, kebanyakan dari Asia. Kenapa? Saya percaya itu, Pak. Mereka pakai kita. Katanya kita ini pinter-pinter, nurut, mudah diatur, nggak banyak nuntut, tidak ngeyelan, ya. Dan ini yang menyedihkan, salary-nya lebih kecil. Beda dengan orang-orang bule, minta privilege ini, privilege itu. Setiap 6 bulan harus libur sekian ini sekian itu, fasilitas begini begitu. Bayangin itu. Satu sisi kita bangga, tapi satu sisi kita juga sedih. Kenapa bangsa kita pintar-pintar tapi dihargai seperti itu? Nah, jadi di sini ada sesuatu ya yang mungkin harus dirubah. Perubahan ini harus ada. Siapa? Pemerintah yang harus memfasilitasi ini semua. Untuk mereka kembali diberikan kesempatan, diberikan fasilitas ya untuk membesarkan. Ini kembali buat pabrik mobil, buat pabrik itu kimia, buat pabrik macam-macam seperti itu. Untuk semua tujuan tadi pemerintah punya instrumen kan Pak, apa itu anggaran kan Pak ya? Iya. Tinggal prioritasnya barangkali. Iya, tinggal di minute. Tinggal di minute. Ya, masalah anggaran tidak ada, kita mau ada investor nggak ada masalah. Tapi dengan sistem yang sudah accountable, reasonable dan profitable, dengan sumber daya manusia kita, ya udah saya rasa tidak ada masalah lagi. Ya tinggal sekarang itu tadi. Orkestranya ini, pemimpinnya ini bisa mengerti ini atau tidak. Orchestrator itu Pak, penting. Strong leader dengan visi yang kuat. Hanya ini tidak gampang. Ya, tidak gampang. Dan walaupun kita sudah mempunyai itu semua ya, pemimpin di samping strong leader di dalam,
dia juga harus kuat networkingnya di internasional. Itu Pak, saya mau tanyakan. Pemimpin yang mempunyai hubungan ya, kekuatan ya, itu untuk diplomasi ya, itu untuk jaringan luar negeri yang sudah diakui dunia. Ya itu. Jadi tidak hanya kuat di kandang. Saya gitu. sepakat itu. Ya nanti negara lain ya mikir, waduh siapa ini pemimpinnya, aku nggak ngerti karakternya, nggak ngerti kemampuannya, kapasitasnya bagaimana, leadershipnya bagaimana, manajerialnya bagaimana, ya bagaimana dia mau invest besar-besaran untuk mensuplai. Tapi kalau dia udah yakin ini strong leader ini top secara kapasitas dan secara moral, ya kemudian secara geopolitik dia diterima oleh seluruh dunia, ya pasti seluruh dunia akan berlomba-lomba bekerja sama dengan Indonesia. Saya membayangkan saja ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Worst skenario-nya 2024 sampai 2029, 5 tahun ini. Menurut saya dunia itu dalam keadaan mencekam. Kok Eropa Timur, Rusia dan itu kita nggak tahu tuh Rusia, Ukraina sampai kapan. Eropa, Laut Cina Selatan, ada Cina mulai bergerak dan seterusnya. Sampai sekarang udah masuk Afgan dan seterusnya. Geopolitik juga di wilayah kita bergerak gitu kan. Pertanyaan saya, menghadapi dunia yang seperti itu, pemimpin apa waktu itu kan 2024 kan pasti presiden baru tuh. Presiden macam apa yang bisa eksis gitu loh. Wah ini pertanyaan sama di dalam kamu lama-kelamaan ke pojok ya. Tapi jangan. Gini. Bapak ini pasti mampu ini, Pak. Ini sudah mengarah ke ABCD sebenarnya. Ya, betul. Nah, jadi saya memberikan ini karena nanti dikira, tapi ya nggak apa-apa, mungkin dikira kampanye ya kita objektif aja. Belum kampanye, kita lebih ke. Nah jadi saat ini kalau menurut saya ya satu ya mungkin figur itu yang sudah teruji kinerjanya. Setidak-tidaknya figur itu sudah pejabat tinggi. Nah, pejabat tinggi yang bisa meneruskan upaya kinerja pemerintah yang sekarang ini, setidak-tidaknya itu selevel menteri. Satu. Ya. Yang kedua, kita perlu seorang pemimpin strong leader ini yang mempunyai karakter yang kuat dan tegas. Ya, menurut saya alangkah lebih bagus bila pemimpin kita presiden 2024 ini mantan militer. Ya, karena dia udah teruji. Ya jenderal lah begitu ya. Gitu. Kalau saya sih nggak mungkin ya, saya kan bukan jenderal. Nah, itu ya. Bisa menjadi jenderal tituler, Pak. Bisa menjadi jenderal tituler kan. Ada lagi, Pak. Nah, yang ketiga. Ini yang sebenarnya cukup penting ya. Di samping ini tadi itu personal. Nah kalau ini itu sifatnya itu eksternal. Yang mempunyai jaring kuat di internasional. Yang dia sudah diakui figurnya di internasional. Setidak-tidaknya negara besar dan negara sekitar Asia. Ya itu. Nah jadi diplomasi ini akan mudah. Ya. Para pemimpin dunia udah mengerti. Oh kapasitas si A itu pemimpin Indonesia itu top, the best. Aku akrab, aku tahu persis, kemampuannya persis, moralnya saya tahu, ya, knowledge-nya saya mengerti, visinya saya mengerti, ya, geopolitiknya saya mengerti. Oh kita nggak khawatir bersahabat dengan Indonesia. Mari kita invest di Indonesia besar-besaran. Nah ini tidak semua. Tidak semua yang saat ini mungkin ada berapa calon presiden ya, itu mempunyai kemampuan seperti itu. Ada 2 tuh Pak kalau saya Bapak sebutin. Siapa? Pak Luhut sama Pak Prabowo. Untuk kriteria tadi ya, saya Pak Farid, saya jujur ini, saya merasa dalam hal ini saya objektif, pandangan pribadi tapi objektif. Tapi kan 2 nama tadi memenuhi semua kriteria tadi, memenuhi kriteria tadi masuk semua. Ini bisa saya jawab lagi nih. Gimana? Jawab lagi, Pak. Itu langsung ada yang tereliminir. Kenapa? Nah, satu lagi. Dia harus ketua partai. Kalau itu, Pak. Ketua lagi, Pak. Nah, karena di sana lah penentuannya, Pak. Nyudutin saya terus kan. Gitu. Loh, Kang. Enggak, itu benar. Itu benar, Pak. Benar. Pak Aris ini pernah sangat luar biasa kesulitnya, Kang. Di Medan Papua saat itu berhasil. Di medan-medan lainnya berhasil. Di medan bisnis tidak kalah pelik dan sulitnya berhasil. Cuma saya di Medan saya kesasar, Pak.
Kok bisa? Karena saya nggak tahu kota Medan. Oh, Pak, tadi kan kriteria tadi Pak. Seorang itu dia harus punya kapabilitas. Ya. Juga seorang strong leader ya Pak ya. Dan punya integritas. Punya integritas yang kuat. Dan akhirnya jaringan Pak ya. Jaringan. Last but not least, dia haruslah seorang yang kuat secara politik. Betul. Dan mestinya skala internasional. Posisi pada pemimpin politik kan Pak. Iya. Ketum partai lebih tegak. Cuma satu nama gitu ya. Saya boleh mengelaborate. Oke, inilah kalau berhadapan dengan wartawan senior ya. Dikit sekakmat ke pojok. Itu ngomong. Pak, belajar Pak saya Pak. Saya harus belajar Pak. Memilih, memilih, menyukai, memilih itu urusan personal. Ya. Negara tidak boleh mencampuri itu. Ya. Tapi tanggung jawab kita untuk mencari pemimpin yang strong. Yang setuju Pak. Untuk kepentingan bangsa dan setuju, negara. Pak. Ketika setuju, itu Cuma kan waktunya kita belum waktunya kampanye. Kalau udah waktunya kita kampanye. Pak, ini sebelum Tapi nggak apa-apa, kita bicara objektif kan. Objektif Pak. Objektif. Kan Bapak Oke, lanjut. pandangan eksekutif kan Pak yang memang sudah menunjukkan, membuktikan you have proven gitu kan Pak. Dengan kinerja Bapak memimpin grup yang besar sekali, puluhan ribu karyawan dan keluarga mereka kan Pak ya. Nah Pak, sebelum mungkin nanti closing saya melihat Bapak, mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari Kang Ule. Dari saya mungkin Pak, last question saya itu Pak, hari ini Pak dan ke depan, sebelum Indonesia memulai katakanlah periode kampanye yang urgent itu Pak, tentu kan kita tuh ada dinamika di masyarakat kita. Apa kira-kira katakanlah suggestion atau nasihat dari Bapak agar semua orang itu bukan hanya mampu menahan diri, semua pihak, tapi mampu berpikir jernih, rasional, supaya apa yang kita butuhkan sebagai precondition menjelang tahun politik yang mungkin banyak kalangan mengatakan akan panas, supaya semuanya bisa menjaga diri, kehidupan tetap berlangsung normal, bayangan ekonomi dunia yang kata Kang Uli tadi kelam itu bisa kita lalui Pak. Silakan Pak. Jadi kalau menurut saya kita udah melalui mekanisme proses demokrasi. Puncak dari demokrasi itu adalah pemilu. Jadi yang paling penting sekarang adalah kewajiban seluruh elemen bangsa untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil. Pemilu itu pesta, namanya pesta demokrasi. Jadi bukan seperti kemarin. Itu suami istri ribut. Itu pacar sama pacarnya ribut, banyak putus adik kakak ribut. Nah, jadi marilah kita sama-sama seluruh elemen bangsa demokrasi ini kita pesta kita jaga bersama-sama. Puncak dari demokrasi adalah pemilu. Bagaimana pemilu jujur dan adil, kita jaga rasa persatuan dan kesatuan kita Setelah itu perbedaan itu menjadi satu kita bangun kita dukung pemimpin yang nanti akan terpilih sehingga negara ini dalam waktu cepat-cepatnya akan menjadi negara adil dan makmur disegani dunia dan kita benar-benar menjadi negara yang kuat gitu sehingga apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa dan seluruh rakyat bangsa Indonesia ini akan tercapai. Saya penasaran yang tadi itu Pak. Yang tadi 2024 sangat sepakat. Pemimpin siapapun pemimpinnya adalah yang melanjutkan era sekarang, era Pak Jokowi, estafet melanjutkan. Karena itu yang membuat saya melarang anak saya pulang tuh karena bukan kata setelah 10 tahun saya bilang mungkin kamu enak pulang ke sini, tapi setelah 10 tahun ganti ini belum tentu loh tongkatnya lanjut, beda dengan di luar. Sistemnya udah kebentuk. Di kita kan belum tahu, jadi saya bilang nggak usah pulang dulu deh. Oke, kembali ke yang tadi 2024 Pak Aris gitu tanpa menyebut nama karena masih malu menyebut nama. 2024 pemimpinnya katakanlah seperti yang kriteria Pak Aris tadi. Tapi udah jelas sudah skakmat. Saya langsung aja Pak, satu nama saja tuh cocok. Pertanyaan saya adalah ini kan ketum partai. Emangnya kalau gubernur nggak bisa ngelanjutin estafet apa? Boleh, semuanya boleh gubernur, Pak Lurah pun juga boleh. Semuanya punya kesempatan untuk menjadi presiden. Mantan wartawan juga boleh kan. Apalagi mantan wartawan. Kenapa yang ketum partai lebih pas daripada gubernur untuk lanjutin ini? Jadi kalau dia ketum partai, menteri pula dia itu sudah biasa bagaimana memanage dalam kehidupan berpolitik. Karena menjadi ketua umum partai itu tidak gampang. Itu. Jadi dan tidak semua orang
ya itu punya pengalaman tuh itu. benar. Sekarang ini di Indonesia hanya 9 Iya. ya orang Iya. yang duduk di parlemen. Iya. 9 Yang ketum partai aja, yang Pak. menjadi ketua umum partainya Iya. 9 orang. At least di negara ini Iya. ditentukan oleh 9 orang Iya. dalam tanda kutip loh ya, ya itu. Fakta ini, Pak. Fakta Iya. kan ini kan dia ketua umum partai. Nah, jadi ini salah satu pengalaman yang harus dipunyai. Nah, boleh jadi gubernur, dari gubernur boleh, dari lurah boleh, dari manapun boleh ya. Tapi kalau dia mantan atau menjadi setelah mantan atau masih menjadi ketua umum partai, sudah punya pengalaman menjadi ketua umum partai itu beda. Oke. Beda itu. Kemudian satu hal lagi ya, yang ini sifatnya personal. Kita ini kan menemukan strong leader. Ya, artinya strong leader itu dalam tanda arti dia sudah selesai dengan pribadinya. Nah, kalau kita menemukan pemimpin ya yang dia masih memikirkan pribadinya, itu menurut saya bukan strong leader. Ya, karena dia nggak total. Iya. Iya. Ya, Maksudnya mikirin ya, pribadinya. mikir Secara ekonomi kan, Pak? secara ekonomi. Oh, oke, Pak. Itu secara ekonomi, itu. Jadi kalau kita melihat, waduh, bagaimana ini kita punya pemimpin sementara dia masih memikirkan ekonomi dapur dia sendiri. Dia kepengen ini, kepengen itu. Satu lagi, kan, Pak. Betul, sepakat. Strong leader itu layaknya didampingi oleh orang yang karakter apa, Pak? Ini kalau pendamping itu sebenarnya namanya pendamping ya. Itu sebenarnya karakter apa aja sih nggak ada masalah. Orang tua gitu? Nggak ada masalah. Jadi yang penting itu leadernya, Pak. Ya, jadi kalau Anda nyetir mobil itu ada navigator. Ya, itu penting kan? Betul, Tapi penting. kan nggak mutlak. Yang mutlak itu kan yang pegang supir kan. Iya. Betul. Ya, nabrak atau tidak. Iya, iya. Jadi leader ini yang penting. Jadi itu silakan dari leader itu sendiri ya mau cocok dengan siapa. Tapi kalau menurut saya kalau strong leader yang hebat ya Iya. itu dengan siapapun dia pasti akan nyambung. Kalau Pak Aris sendiri, kalau ada 3 pilihan, strong leader ini didampingi oleh perempuan, pemuka agama, Atau ekonom? Oh, kalau menurut saya sih semua latar belakang background apapun selama itu diajukan oleh mekanisme yang sebenarnya Demokrasi. ya konstitusional nggak ada masalah. Yang menjadi komit saya itu adalah leader. Ya, saya kepengen membicarakan leader. Ya, itu vice-nya, wakilnya itu Terserah leadernya, saya melihat di seluruh negara, Pak. Iya, Ya, iya. itu wakil itu ya namanya wakil, Iya. awak dan sikil. Iya. Itu orang Jawa, Iya. artinya Iya, badan iya, dan iya. kaki. Betul. Iya. Kepala itu leader. Leader, betul. Jadi betul. kaki dan badan ini Dan akan berjalan di banyak mengikuti negara kepala. demokrasi maju saya amati juga begitu, Pak. Betul. The Vice itu ngikutin leadernya aja, betul, Pak. Betul. Di Amerika ya Joe Biden Iya. Iya. itu last minute Iya. memproklamirkan wakilnya Kamala Harris. Betul. Ya, orang hitam keturunan Iya. Kenya, ya segala Perempuan macam. pula, Pak. Perempuan pula. Iya, Pak. Gitu. Ya, Tapi yang jadi pemilihan di sana leader. Karena kita tahu kan. Nah, makanya mohon maaf ya realita dunia ini kan Tuhan menurunkan nabi. Betul, pemimpin. Ya, kan tidak ditanya wakil nabi siapa ya. Iya, betul. Benar nggak? Leader artinya dengan leader ini udah total, Iya, udah absolut siap. untuk mengarahkan Sekarang saya kepepet. kekuatan. Sekarang kepepet lah. Pak, sekarang personal itu dalam arti gini. Ketika Pak Aris punya pemimpin yang dicinta, calon pemimpin yang dicintai segala macam, dan dia pengen jadi strong leader, yakin akan jadi strong leader. Seberapa besar sih Pak Aris mendukung dia? Oh, Hanya sekedar mencoblos di bilik? Oh enggak. Saya kebetulan juga background militer ya. Saya dari dulu saya all out. Ya, dengan apa yang bisa saya perbuat. Ya, bahkan banyak saksi lah. Ya, saya tidak pernah minta kemana-mana. Ya, saya keluar itu karena saya mempunyai prinsip dulu pendahulu kita, ya kakek nenek saya, ya bapak saya itu berkorban jiwa raga, apalagi cuma harta. Nah, spirit ini sampai sekarang saya bawa. Ya, jadi saya berjuang ini bagian daripada
kepuasan batin sebagai seorang pejuang, sebagai seorang prajurit, sebagai seorang warrior. Ya. Patriot ya, nih, Pak. ya, Ini juga patriot, betul. Ya. Saya merasa berdosa kalau saya tidak berbuat Oke. untuk menemukan strong leader ini dengan kapasitas saya, walaupun dianggap buih di lautan. Ya, tapi itu saya puas. Memang saya melakukan seperti itu dan itu udah saya lakukan. Bahkan saya sering ya berapa kali ya sama istri ya itu karena saya pinjam uang tabungan untuk pinjam uang tabungan untuk kegiatan politik. Nah, Luar biasa, Pak. karena kan Gaji kurang apa gimana? enggak ya kan kalau untuk kegiatan ini kan kadang-kadang unpredictable ya. Iya. Yang ini sekian beda kayak perusahaan, ini cost production sekian Hebat, itu hebat. fake ya. Kalau untuk politik ini tahu-tahu ada ini ada itu, wah kita kurang dana, pinjam istri. Tidak Kan terduga ya, ribut. Pak. Tidak terduga. Saya sering itu. Yang dulu belum dikembalikan, sekarang lagi. Yang 10 tahun lalu belum itu, sekarang udah boleh. Coba ingat 10 tahun lalu berapa? Sekarang 5 tahun lalu berapa? Waduh. Luar biasa. Saya akhirnya Saya ya belajar udahlah. lagi nih, Kang. Luar biasa. Kita ini kan untuk bangsa dan negara kan kamu juga nggak kelaparan, dia bilang gitu kan masih cukup kan. Kita berbuat untuk bangsa dan negara kan juga nggak membuat kita miskin kan. Saya berikan itu ke keluarga. Luar biasa, Pak. Kalau saya itu satu, Pak. Sama Pak Aris itu kagumnya. Saya juga berani ngelawan istri. Saya nggak takut. STI ya, bukan STI. Enggak, saya nggak takut. Saya berani sama istri. Problem saya tuh istri saya lebih berani aja. Cuma itu aja. Itu ada senjata obatnya. Apa tuh? Cas peleng. Itu moto picek kuping budek. Moto picek kuping budek. Artinya Wah. mata buta telinga tuli. Ya, kalau dia ngomong apa ngomong ya udah kita ya gitu yang gue dengar. Bikin happy ya, Pak, ujungnya. Oh, siap itu, Pak. Keren. Terima kasih. Dan kamu lihat ada lagi? Siap, terima kasih. Ini Pak moto Aris. picek kuping budak. Itu saya benar. Pak, banyak sekali Pak kesan saya dapatkan luar biasa dan sekaligus lessons. Ya, ya. Ternyata betul feeling saya dan Kang Ule bahwa seorang Bapak Aris Marsudianto tuh punya bukan hanya bekal background luar biasa yang patut di-share dengan generasi muda, terus terang Pak, tapi juga visi dan views ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Tapi gini Pak, boleh nggak Pak? Ya Kang Ule, saya akan setuju. Next kita masih boleh ngobrol-ngobrol lagi Pak. Boleh, Karena masih boleh. banyak yang ingin saya tanyakan Pak. Siap. Belum merasa belum cukup. Tapi saya paham Bapak punya schedule yang padat sekali. Untuk kali ini mungkin Pak, paling akhir sekali apa dari semua tadi yang Bapak sudah sampaikan yang Pak Aris ingin bahwa betul-betul bisa mudah-mudahan ditangkap dan diterima oleh viewers kita di Bravo dan juga di AM Solusi Pak. Ya. Oke, yang terakhir ya. Iya, Pak. Ini tinggal nggak ada setahun lagi ya Siap. kita melaksanakan pemilu. Iya, Pak. Gunakan suara setiap warga negara ya dengan cerdas ya, dengan bijak dan dengan baik ya. Jangan malas datang ke tempat Bilik suara. pencoblosan suara, ke bilik suara karena Anda-andalah yang menentukan strong leader itu tadi. Ya. Baik buruknya, jaya dan terburuknya bangsa kita tergantung daripada rakyat semuanya. Saya rasa itu, Pak. Ya. Pak Aris, terima kasih lagi Sama-sama, Pak Aris Pak. Marsudianto. Sama-sama. Makasih Luar banyak. biasa Sama-sama, kesempatan Pak. ini Pak Aris. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Jadi itulah ya Kang ya, kita Siap. tutup. Terima kasih sahabat Bravo, bincang-bincang yang santai yang luar biasa isinya ini dengan Pak Aris Marsudianto. Sekali lagi kita ucap terima kasih Pak. Terima kasih, kita bertemu lagi nanti pada edisi berikutnya untuk Top Executives Views and Visions di Bravo Radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Strong leader ya. wabarakatuh. Strong leader ya. Jangan lupa. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.